Halo, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penetapan Harga dan Penerapan Manajemen Pendapatan. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, kedua Dewi Fortuna, ketiga Sri Wayuni. Baiklah, kami akan memulai hasil diskusi kami. Artian harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Baiklah, kita masuk ke metode penetapan harga. Jadi di dalam penetapan harga itu terdapat metode-metode yang perlu diperhatikan. Atau setelah kita menentukan tujuan yang ingin dicapai, maka langkah selanjutnya itu kita harus menentukan metode penetapan harga. Penetapan harga ini terdapat 3. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Dalam penetapan harga berdasarkan biaya ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama penetapan harga biaya plus. Penetapan harga biaya plus ini maksudnya harga jual per unit itu ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Jadi rumusnya biar gampang diingat, biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Yang kedua, penetapan harga markup. Penetapan harga markup ini harga jual per unitnya itu ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit ditambah jumlah tertentu. Rumusnya harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Yang ketiga, penetapan harga BEP atau break even point. Penetapan ini ditetapkan berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan, atau dengan rumus BEP sama dengan total biaya sama dengan total penerimaan. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga ini dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar yang oligopoli. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap value atau nilai yang diterima, sensitivitas harga, dan perceived quality. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Internal dari dalam, eksternal dari luar. Jadi di dalam faktor internal ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, tujuan pemasaran perusahaan. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi pemasaran. Harga ini perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan gabungan pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Biaya merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini, biaya tetap dan variabel. Yang terakhir, dari faktor internal itu organisasi. Jadi, manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga itu. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut cara masing-masing. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak, sedangkan pada perusahaan besar, seringkali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer suatu lini produk. Pihak-pihak lain yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Yang faktor eksternal, yang pertamanya sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat dan permintaan yang dihadapinya.
Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli? Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. Yang kedua, faktor eksternalnya. Di dalam faktor ini ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri. Yang pertama, persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, ancaman baru. Selanjutnya yaitu cara kerja manajemen pendapatan. Proses manajemen pendapatan dimulai dengan pengumpulan data. Data yang relevan sangat penting bagi kemampuan sistem manajemen pendapatan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Suatu sistem harus mengumpulkan dan menyimpan data historis untuk persediaan, harga, permintaan, dan faktor penyebab lainnya. Setiap data yang mencerminkan detail produk yang ditawarkan, harga, persaingan, dan perilaku pelanggan harus dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis. Di beberapa pasar, metode pengumpulan data khusus dengan cepat muncul untuk melayani sektor yang relevan dan terkadang bahkan telah menjadi norma. Di dalam menjalani sebuah bisnis, tentunya para pelaku usaha akan menghadapi yang namanya permintaan yang berfluktuasi dan bervariasi. Permintaan naik dan turun sesuai dengan faktor musiman seperti hari libur. Selain itu, volume permintaan dan preferensi juga bervariasi dari waktu ke waktu. Misalnya, mereka mungkin mentoleransi harga selama musim liburan tetapi tidak untuk lainnya. Nah, jadi mereka akan memberikan harga spesial di selama hari libur tersebut. Kemudian setelah hari libur itu selesai, mereka tidak akan memberikan harga spesial lagi. Mereka akan mengembalikan harga normalnya lagi. Kemudian perusahaan mengembangkan taktik dan strategi yang didorong oleh data. Dari eksplorasi data tersebut, mereka kemudian memperkirakan aspek seperti jumlah pesanan, jumlah pembelian, dan ketersediaan inventaris. Tujuannya adalah meramalkan permintaan secara lebih presisi. Kemudian, perusahaan mengembangkan respon untuk mengoptimasi permintaan tersebut. Mereka menyesuaikan harga, diskon, margin keuntungan, dan paket produk. Area yang menjadi fokus manajemen pendapatan adalah yang pertama, segmentasi dan peramalan permintaan. Tugas pertama perusahaan adalah memahami pasar. Perusahaan mengeksplorasi data untuk memahami karakteristik pasar seperti volume pembelian, waktu pembeli, demografis pembeli, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan. Lalu psikografis pembeli seperti kepribadian, nilai, pendapat, sikap, minat, dan gaya hidup. Perusahaan mengkategorikan masing-masing pelanggan ke dalam beberapa segmen kecil dan meramalkan permintaan untuk masing-masing segmen. Perusahaan menggunakan hasilnya untuk menyesuaikan harga, tingkat persediaan, dan taktik pemasar untuk masing-masing segmen. Dalam tahap ini, perusahaan juga melakukan analisis sensitivitas harga untuk menentukan tingkat harga dan taktik pemasaran yang optimal. Lalu yang kedua ada optimalisasi harga. Tujuan utama dari strategi penetapan harga ini adalah mengantisipasi nilai pelanggan dan kemudian menetapkan harga spesifik untuk mencerminkan nilai tersebut. Perusahaan mungkin akan menetapkan harga mengikuti kondisi dan permintaan pasar. Misalnya mereka menetapkan harga tinggi pada saat puncak musim liburan dan harga rendah untuk musim normal. Penetapan harga juga dinamis. Perusahaan dapat menyelesaikan dan bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan kapan saja. Lalu yang ketiga ada menyesuaikan persediaan. Perusahaan memastikan bahwa produk tersedia ketika mereka diminta. Jadi tidak hanya permintaan, mereka juga akan meramalkan persediaan yang optimal ketika mereka menetapkan harga diskon. Misalnya mereka akan membangun persediaan untuk mengantisipasi peningkatan volume penjualan. Lalu yang keempat ada mengembangkan strategi pemasaran yang fleksibel. Di sini perusahaan merancang taktik dan strategi pemasaran untuk merangsang permintaan sesuai dengan target. Misalnya, selama musim puncak, perusahaan mencatatkan penjualan yang rendah. Di sini
tim pemasarnya pasti akan memeriksa sumber permasalahannya dan mengembangkan taktik yang sesuai. Jika sumber permasalahannya karena pesaing menetapkan harga diskon yang lebih agresif, maka perusahaan mungkin akan mengadopsi taktik serupa. Perusahaan kemudian juga meningkatkan sejumlah promosi untuk permintaan. Nah, yang kelima, mengeksploitasi saluran yang tersedia. Di sini perusahaan seharusnya menyesuaikan optimalisasi harga dan taktik pemasaran pada berbagai saluran distribusi. Saluran yang berbeda memiliki karakteristik permintaan yang berbeda juga. Begitu juga sama sensitivitas harga di masing-masing saluran sering kali juga berbeda. Nah, misalnya pelanggan di saluran konvensional mungkin lebih sensitif daripada pelanggan online. Dengan berbelanja online, pelanggan dapat dengan mudah membandingkan harga produk perusahaan dengan harga pesaing tanpa harus menanggung biaya yang lebih tinggi. Misalnya biaya transportasinya. Sampai di sini hasil diskusi kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf, dan semoga hasil diskusi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang penetapan harga dan penerapan manajemen pendapatan. Terima kasih.